di survei-survei itu tercermin, di survei-survei itu nama kita memang tinggi, bisa dibilang masuk 3 besar. Bahkan terakhir survei dari Visipol Undana tuh kita ada di 3 besar. Tapi Dokter Kris, sudah ada baliho-baliho yang dipasang itu Anda berpasangan dengan Pak Kris Buik lah, ada pasangan ini itu gimana sudah? Ya itu mungkin kan kita menghargai itu animo masyarakat. Jadi ya namanya masyarakat senang, percaya, kepingin kita menjadi wakil mereka di kepala daerah. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Boreh di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, banyak orang muda di Kota Kupang yang dalam prosesnya mencapai kesuksesan ternyata berhasil melalui berbagai macam tantangan dan menjadi pribadi yang sukses di usia muda. Dan salah satu di antaranya yang hari ini tim Pod James berkunjung ke ruang kerja beliau, di mana beliau ini profesinya sebagai seorang dokter muda yang tampan, tetapi juga sukses dalam membangun karir beliau ya sebagai seorang yang punya kepedulian terhadap dunia olahraga. Dan yang terbaru, beliau saat ini menjabat juga sebagai seorang anggota DPRD Provinsi NTT yang bertugas di Komisi 5. Dan beliau adalah utusan dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya, dan sudah bersama dengan saya Dr. Christian Widodo. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Om James. Apa kabar Om James? Sehat? Sehat. Sehat. Ya. Dokter Chris, ini kan banyak orang mengenal Anda ini sebagai seorang dokter dan sebagai seorang politisi mungkin baru saja, kurang lebih 3 tahun terakhir. Ya. Nah, mungkin Anda bisa sedikit bercerita sejak kapan sih Anda mulai bergelut dalam dunia kedokteran ini? Silakan. Jadi kalau saya lulus kedokteran itu dari tahun 2012 Om James, berarti sekarang sudah 2022, berarti sudah 10 tahun. Ya, tapi sebelum itu saya mau terima kasih dulu Om James sudah menyampaikan bahwa ini contoh orang muda yang sukses. Terima kasih, tapi ini saya juga masih belajar. Jadi saya juga masih on the way menjadi orang sukses, karena kesuksesan itu sebenarnya relatif. Ada orang yang dia tidak punya jabatan banyak, tapi dalam keluarga dia dibilang sukses. Misalkan dia punya hubungan dengan istri baik, anak-anak baik, anak-anaknya bisa bertumbuh sehat, sekolah tinggi, itu juga sebuah kesuksesan. Tanpa harus ada gelar dokter, anggota DPRD, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang pas-pasan tapi hidupnya bahagia, misalkan ya kuliahnya bagus, nilainya tinggi, juga itu kesuksesan. Jadi saya pun masih belajar OTW sukses juga seperti Om James. Kalau saya lihat podcastnya Om James ini luar biasa. Jadi orang bijak bilang komitmen itu untuk memulai sesuatu, tapi konsistensi itu untuk menjaga sesuatu itu sampai akhir. Jadi without commitment you never start, and without consistency you never finish. Jadi tanpa komitmen Anda tidak bisa memulai, tapi tanpa konsistensi Anda tidak bisa mengakhiri apa yang Anda mulai. Jadi itu bedanya komitmen dan konsisten. Nah, kalau saya lihat Om James ini komit betul dengan segala yang ada, walaupun kameranya pakai handphone, tapi handphone yang bagus, dimanfaatkan, dimaksimalkan, terus konsisten. Nih kayaknya Pod James nih bakalan sukses. Amin, amin. Amin, amin. Ya, Pak Dokter, kalau boleh tahu umur sekarang berapa ini? Sekarang 36 masuk 37. Masih sangat muda loh, baru 36 tahun. Iya, muda air-air. Muda air-air. Sudah berkeluarga Pak Chris? Sudah, saya istri baru 1, anak 3. Oh, istri baru 1. Ya, ini tidak menjadi bahan kontroversi ya. Iya. Oke, Pak Chris. Kalau dalam profesi sebagai dokter ada spesialisasinya? Tidak ada. Sejauh ini saya dokter umum, tapi memang saya banyak berkecimpung di dunia olahraga. Seperti tadi Om James sudah sampaikan. Karena memang saya dari kecil terbiasa di dunia olahraga. Dulu saya ingat saya kecil itu saya SD, bapak saya panggil petinju. Dulu bapak saya pengurus Pertina, Pak Theo Widodo itu pengurus Pertina. Lalu beliau panggil anak-anak tinju. Jadi saya masih SD, saya latihan tinju.
Sudah latihan tinju dari SD? Iya, jadi saya masih ingat bapak di belakang rumah tuh di wali kota, bapak bikin pakai ban dalam, gantung pasir, lalu saya disuruh dipanggil anak-anak tinju, saya suruh latihan. Makanya sejak kuliah saya jatuh cinta pada tinju. Jadi saya dari kuliah itu saya ikut camp, latihan tinju. Lalu pulang ke sini saya sempat buka sasana. Mungkin teman-teman penonton setia James Sport mungkin tahu Warrior Training Camp. Itu sasana tinju saya. Dulu banyak atlet-atlet juga berlatih di situ. Banyak juga orang-orang awam yang ingin belajar bela diri. Memang pencinta tinju memang. Iya, memang aslinya tinju, fitness, ya pencinta olahraga lah. Pencinta olahraga. Saya itu tidak bisa kalau tidak olahraga satu hari, Om James. Sekarang saya lari juga, saya lagi hobi lari. Pantas secara fisik tetap terjaga bugar terus ya, dokter. Amin, amin. Terus kalau profesi dokter ini memang bagian dari cita-cita dari masa kecil, kan? Iya, jadi sebenarnya kalau cita-cita dari kecil tidak juga. Cuma waktu SMP, SMA, kakak saya itu duluan jadi dokter, namanya Dokter Iren Widodo. Sekarang beliau buka klinik kecantikan. Jadi saya lihat kakak saya sudah di dunia kedokteran. Bapak juga sarankan, ya sudah, kamu masuk dokter saja. Lalu saya berpikir, ya sudahlah, menjadi dokter saja. Kayaknya ini pilihan profesi yang bagus. Tapi bilang cinta sekali dari awal tidak. Tapi setelah masuk kuliah, lalu saya lihat ternyata menjadi dokter nih banyak dampaknya, banyak manfaatnya. Kita bisa bantu orang sakit dan lain-lain. Lalu jadinya suka. Akhirnya saya senang di dunia kedokteran ini. Ya, kita biasa ikuti di pemberitaan tuh, Dokter Chris sering lakukan pengobatan-pengobatan gratis juga ya di masyarakat itu. Iya, betul Om James. Jadi kegiatan itu rutin kita lakukan dari dulu sebenarnya. Itu salah satu yang menyebabkan saya terpilih juga jadi anggota DPRD karena kegiatan sosial itu. Kan orang sudah kenal baik begitu. Ya, jadi kita keliling. Waktu dulu tuh saya keliling 1 minggu 2 kali pengobatan gratis. Ya, saya keliling. Jadi sejak lama itu memang hobi aja. Jadi di sela-sela kesibukan, kita orang lapangan suka olahraga, biasanya juga suka turun bikin kegiatan sosial. Betul. Om James tahu lah jiwanya kalau orang olahraga itu dia sukanya lebih suka di lapangan daripada di ruangan ber-AC. Jadi saya pilih kalau habis praktek, kalau ada waktu kosong saya pengobatan. Gitu. Nah, karena saya sering pengobatan itu juga dulu masyarakat bilang, Pak Dokter kalau begini-begini nanti ada pemilihan, coba sama maju DPR kita pilih. Siapa tahu ini Pak Dokter bantu kita dari segi kesehatan, perjuangkan sisi kesehatan begitu. Jadi mulai dari mungkin BPJS dan lain-lain. Jadi saya pikir-pikir waktu itu mau pemilihan 2019. Waktu itu masyarakat omong sekitar 2018. Lalu saya pikir-pikir, wah bisa juga nih, kan tidak ada salahnya. Saya coba, siapa tahu saya bisa masuk, saya bisa mempengaruhi kebijakan, itu dampaknya lebih luas. Benar. Ya, tapi sebelum kita cerita banyak tentang politik, dokter, selama berprofesi jadi seorang dokter ini pernah terlibat dalam event-event saja, apa saja? Karena kan tadi seperti Dokter Chris bilang, pencinta olahraga. Nah, sebagai seorang dokter pernah nggak terlibat dalam event-event olahraga juga? Iya, banyak. Jadi dari dulu tuh dari kejuaraan tinju daerah itu selalu saya jadi dokter ring. Lalu naik kelas kejuaraan tinju nasional. Itu jadi dokter ring juga. Lalu prapon, pon, terakhir itu jadi dokter mewakili Indonesia untuk Asian Games. Asian Games? Ya, Asian Games, Om James. Itu ada 48 negara. Yaitu pesta olahraga terbesar di Asia ya? Ya, betul. Di Asia terbesar. Dia nomor 2 setelah Olimpiade. Benar. Jadi kalau SEA Games, Southeast Asia itu Asia Tenggara. Ini Asian Games, satu benua Asia. Jadi kurang lebih tahun berapa itu? Itu yang Palembang, Jakarta Palembang itu. Oh iya. 2019 ke 2020 tuh. Ya. Jadi itu jadi dokter terpilih jadi dokter dari Indonesia hanya ada dua orang. Jadi satu senior dokter spesialis olahraga, kesehatan olahraga. Lalu satunya saya, kami berdua menjadi dokter tinju. Waktu itu saya jadi dokter termuda Asian Games. Iya. Ya, mewakili Indonesia 2 orang. Yang lain dari... Itu melalui proses seleksi kah? Atau memang mungkin profilnya sudah dikenal sehingga pada akhirnya dipilih gitu? Ya, satu profilnya memang sudah dikenal, maksudnya sudah punya pengalaman di dokter ring, menjadi dokter ring. Kan mereka butuh dokter yang punya pengalaman, yang punya respon cepat. Kalau misalkan pasien, misalkan petinju kena pukul KO, mereka lihat gerakan dokter ini cepat begitu. Masih muda. Masih muda.
dan juga mungkin mengerti teknis sedikit-sedikit Benar, lah. benar, itu Ya, paling penting. ya. Terus tahapan seleksi itu mereka lihat. Jadi sewaktu saya ikut kejuaraan daerah, menjadi dokter, saya ikut naik-naik, itu mereka melihat, pasti mereka menilai. Maka itu keluar beberapa nama, tapi dipilih 2 saja. Tentu itu ada seleksi internal, sudah pasti. Bukan gampang tuh bisa masuk jadi salah satu dokter di Asian Games. Betul, betul. Karena dokter di Indonesia ini kan ada jutaan, Pak. Jutaan, apalagi yang spesialis kedokteran olahraga juga banyak. Banyak. Ya. Luar biasa itu prestasi. Terus kalau ngomong-ngomong tentang Sasana Tinju Warrior ya, Ya. itu hasil dari pembinaan itu sudah sampai sejauh mana? Nah, itu banyak Om James sebenarnya. Jadi dulu tuh waktu awal buka tuh banyak anak-anak atlet dari provinsi, itu mereka dari Pertina provinsi banyak yang sering main-main. Jadi kalau mereka pulang sekolah, pulang kuliah, mereka Warrior Training Camp itu seperti rumah kedua. Jadi mereka pulang, mereka main di situ, duduk, ngobrol, bercanda, terus sambil latihan. Banyak, lalu dari Sasana itu terbentuk banyak atlet. Banyak juga anak-anak jalanan yang suka berantem, kita tampung di Sasana, kita bina. Betul. Daripada mereka pulang lalu berkelahi di jalanan, ya mendingan bakat mereka, keberanian mereka kita salurkan di bidang prestasi. Ya kan dapat medali, Betul. terus nanti dari medali itu mereka bisa diangkat jadi PNS. Betul. Ya, Betul. jadi banyak dari Sasana itu yang jadi petinju sebenarnya. Atlet dari Warrior sudah pernah terlibat sampai di kompetisi tingkatan mana? Wah, banyak itu. Itu sudah sampai kejuaraan-kejuaraan nasional, banyak. Lalu ada juga atlet tinju pro. Waktu itu ada atlet tinju pro namanya Maxi Nahak. Itu dari juga, Sasana Warrior ini? Ya, dia sebelumnya di Sasana lain, tapi kemudian dia berlatih. Ya, kemudian dia juara juga itu, sampai juara, saya lupa, juara di Korea kalau tidak salah. Ya. Luar biasa. Nah, Dokter Chris, nah ini Anda istilahnya kan profesi sebagai seorang dokter sudah berjalan sekian lama. Nah, tapi apa yang menjadi alasan sampai pada akhirnya terjun ke dunia politik? Apa hanya karena sudah banyak tanam jasa tadi seperti Anda jelaskan sehingga mau coba-coba, atau memang punya visi sendiri, misi sendiri untuk jadi seorang anggota dewan? Ya, terima kasih Om James. Jadi inspirasi itu memang datang dari masyarakat, bukan coba-coba. Masyarakat, ayo dok, kenapa tidak maju? Lalu saya pulang, saya merenung, bercermin, betul juga. Nah, lalu saya berpikir yang menjadi alasan tadi Om James tanya kenapa sudah jadi dokter, istilahnya sudah settle, sekolah susah, sudah mantap di situ, kenapa harus mencoba dunia baru, masuk ke politik. Jadi waktu habis masyarakat omong ke saya pulang, saya merenung, saya berpikir benar juga. Kalau saya hanya jadi dokter, satu hari paling saya bisa periksa 20 pasien. Itu sudah capek. Pagi sore praktek, satu hari paling kita bantu orang 20 orang. Tapi dengan saya ada di dalam sistem, saya mempengaruhi kebijakan, saya bisa tolong ratusan ribuan orang setiap hari. Contoh Om James, kalau saya lihat puskesmas ini pelayanannya kurang, saya bantu misalkan, saya perjuangkan anggarannya, saya bantu supaya pelayanannya lebih baik, itu kan bisa bantu ratusan ribuan orang satu hari. Yang datang ke puskesmas itu. Bagaimana kalau saya bisa bikin beberapa puskesmas itu jadi lebih baik pelayanan kesehatannya? Ya tentu kan lebih banyak orang lagi yang bisa dibantu. Jadi saya pikir kalau saya hanya terkungkung di dalam ruang praktek, dampaknya masih dalam lingkup kecil. Jadi kalau saya bisa mempengaruhi kebijakan, mungkin saya bisa berdampak lebih banyak. Sampai sejauh ini menjadi seorang anggota dewan gimana? Berat atau tidak? Aman-aman aja? Aman Om James. Dinamika di dalam ruangan sidang atau begitu? Biasa itu Om James. Dinamika itu biasa selama kita punya tujuan yang baik, kita punya hati yang bersih, rasanya tidak ada yang perlu kita takutkan. Jadi saya lihat itu Om James, kalau kita masuk ke dalam politik, berhasil masuk ke dalam sistem dengan kendaraan politik, berhasil masuk ke dalam sistem, kita punya 3 sumber daya. Sumber daya kebijakan, sumber daya anggaran, dan sumber daya manusia. Om James bayangkan, kita punya sumber daya kebijakan, kita bisa bantu orang dengan membuat kebijakan yang benar. Kita punya sumber daya anggaran, kita bisa bantu orang bukan pakai uang pribadi, pakai anggaran negara. Kita punya sumber daya manusia, itu kita bisa kerahkan ASN, ya kan, misalkan kita punya kekuasaan jadi kepala daerah, kita bisa kerahkan kepala-kepala dinas untuk membantu masyarakat dengan program-programnya. Jadi 3 kekuasaan ini kalau dimanfaatkan untuk hal yang baik, itu sebenarnya politik itu hal yang mulia. Ya kan Om James, bisa mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Bayangkan dia punya kebijakan, anggaran, punya sumber daya manusia.
Itu kalau orang menggunakan politik sebagai tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Ya, masalahnya kan kadang-kadang kita tidak tahu ini oknum ya. Kadang-kadang kan itu disalahgunakan. Gitu. Tapi selama kita bisa menggunakan 3 hal ini, saya rasa politik adalah sesuatu yang mulia. Dan saya lihat teman-teman saya di DPRD itu semuanya baik-baik saja. Mereka kalau kita rapat, yang saya tahu mereka selalu menyuarakan aspirasi. Maksudnya masyarakat titip, mereka bahkan sampai kadang kita harus rekam kalau kita lagi memperjuangkan aspirasinya supaya pulang kita bisa kasih evaluasi gitu. Ya, evaluasi kita bisa kasih ke yang bersangkutan, masyarakat yang minta bahwa memang kami sudah omong terkait itu dilaksanakan atau tidak itu bagiannya eksekutif, kan eksekusi. Ya, kita kan legislasi, kita bicara mempengaruhi kebijakan ya. Nanti soal eksekusinya ada di ranah eksekutif pemerintah. Ya. Apalagi kan Dr. Kris kan di Komisi 5 ya. Bidang kesehatan, pendidikan dan juga olahraga ya. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa masalah kesehatan maupun juga dunia olahraga ini di NTT punya banyak PR loh. Ya, betul tentu Om James. Pendidikan, kesehatan, olahraga, kebencanaan, pemuda itu bagian kita semua Komisi 5, judulnya kesejahteraan rakyat. Ya tentu banyak. Kalau kita bicara di pendidikan apa saja yang kurang, di kesehatan apa saja yang kurang, pasti panjang. Pasti Om James punya podcast jadi 2 jam nanti. Ya, Dr. Kris, sejauh ini cara bagi waktu antara menjadi seorang anggota dewan, dokter dan juga menjadi seorang ayah bagi anak-anak dan suami, bagi seorang istri itu seperti apa? Ya, betul sekali. Ini pertanyaan Om James bagus. Banyak juga yang tanya begitu, dokter ini sudah jadi dokter, jadi DPRD, lalu ada organisasi, pegang organisasi olahraga. Organisasi juga. Iya, betul. Saya masih ketua PP KORI, Perhimpunan Pembina Kesehatan Olahraga Republik Indonesia untuk NTT. PP KORI itu menaungi semua cabang olahraga di bidang kesehatannya. Nah, lalu sekarang ketua Tarung Derajat. Tarung Derajat juga? Ya, untuk NTT. Jadi, bagaimana mengatur waktu? Yang penting kita bisa prioritas. Ya, itu intinya. Jadi, kita tahu hari ini apa yang mau kita kerjakan. Jadi, malam sebelum tidur tuh saya bikin catatan, Om James. Besok itu saya jam sekian sampai sekian saya mau ini saya mau bikin ini. Kayak ini hari saya mau ketemu Om James, saya tulis memang ini ada di kalender. Jadi prioritas gitu, sehingga kita tahu mana yang kita lakukan dulu, mana yang kita tahan dulu gitu. Terus kita punya 24 jam satu hari. Kalau orang bilang tidak cukup tuh itu menurut saya omong kosong. Kalau kita bisa atur dengan baik, kita tidur 6 jam itu kan cukup. Ya, kalau kita tidur jam 11 kita udah bisa bangun jam 5 pagi. Betul. Nah, orang lain jam 7 baru mau ini, kita jam 7 sudah selesai olahraga. Misalkan begitu. Jadi sebenarnya orang bilang misalkan kita tidak punya waktu buat olahraga. Kita tidak ada waktu lagi buat olahraga. Itu saya rasa ya itu omong kosong lah. Kurang disiplin. Kurang disiplin. Dia kurang bisa mengatur waktu. Masa iya kamu tidak bisa tidur jam 10 malam atau jam 11 malam, kamu bangun jam 5, kamu olahraga 1 jam, jam 6, orang baru bangun mandi, kamu sudah selesai olahraga. Betul. Ya. Sampai sejauh ini pernah nggak anak-anak mungkin komplain, wah bapak terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk kami begitu? Ya ada juga sih. Ada juga. Kalau misalkan lagi banyak, kalau bilang tidak ada itu juga omong kosong. Jadi ya sering dapat komplain dari anak-anak, dari istri juga kadang-kadang. Karena kan kadang ada musim yang undangan warga itu yang banyak, Om James, itu yang tidak bisa kita atur. Jadi kayak kalau jadwal begini ketemu Om James, rapat itu kan sudah ada. Tapi kadang-kadang kayak warga telepon tiba-tiba misalkan, Dok kita ada ini apa sambut baru, sebentar sore mampir gitu. Nah, tiba-tiba begitu yang kadang-kadang sudah disetting waktu kosong, jadinya kita harus keluar begitu. Berarti mesti ada denda untuk anak-anak nih. Itu dia. Ajak kemana aja? Betul, harus ada. Tapi kan harus ada tidak bisa semua itu seimbang, toh. Semua sempurna itu impossible, itu punya Tuhan. Jadi pasti kalau ada sisi yang mau kita utamakan, pasti ada sisi yang kita korbankan sedikit. Jadi misalkan saya mau banyak turun ke masyarakat, ya pasti waktu keluarganya harus kita relakan sedikit. Betul. Ya, jadi semua itu di dunia ini kan semua begitu. Tidak bisa benar-benar semua tuh berjalan sempurna, beriringan, seimbang, itu tidak mungkin. Betul. Ya. Ya, Dr. Kris. Dr. Kris ini kan tidak bisa dipungkiri.
Ya. Saat ini menjadi salah satu tokoh muda juga yang banyak disebut, diperbincangkan menjadi calon potensial untuk bisa maju dalam Pilkada Wali Kota Kupang. Baik dicalonkan menjadi calon wali kota maupun berpotensi jadi calon wakil wali kota. Siap. Tanggapannya seperti apa? Ya, terima kasih Om James. Jadi yang pertama itu saya berterima kasih kepada masyarakat. Jadi masyarakat ternyata punya antusiasme yang tinggi, sehingga di survei-survei itu tercermin. Di survei-survei itu nama kita memang tinggi, bisa dibilang masuk 3 besar. Bahkan terakhir survei dari Visipol Undana tuh kita ada di 3 besar. Jadi banyak sekali, setiap saya kemana saja wartawan pasti tanya, "Dok, jadi ini gimana? Jadi kok tidak maju?" Jadi saya selalu menjawabnya sama, dan memang itu yang ada dalam pikiran saya, bahwa saya belum fokus ke sana. Sementara ini saya konsentrasi habiskan masa jabatan saya yang tertinggal 2 tahun ini. Saya berusaha bekerja sebaik mungkin di 2 tahun terakhir ini. Nanti kan itu masih 2024, nanti 2023 akhir atau 2023 tengah itu kan pasti ada survei lagi ulangan. Nanti di situ sudah lebih tercermin, baru saya bisa berpikir dan memutuskan. Kalau sekarang saya masih ada di persimpangan jalan antara maju lagi DPRD provinsi atau bisa juga maju kepala daerah, itu saya belum memutuskan. Tapi Dokter Kris, sudah ada baliho-baliho yang dipasang itu Anda berpasangan dengan Pak Kris Buik lah, ada pasangan ini itu gimana sudah? Ya itu mungkin kan kita menghargai itu animo masyarakat. Jadi ya namanya masyarakat senang, percaya, kepingin kita menjadi wakil mereka di kepala daerah, ya tidak apa-apa. Itu saya hargai, saya terima kasih. Tapi dari saya pribadi saya belum memutuskan apa-apa. Jadi saya biarkan ini, saya fokus sebaik-baiknya, nanti biarkan kalau Tuhan mengizinkan, masyarakat mengizinkan, pasti ada jalannya. Karena survei pun itu kan dinamis, Om James. Sekarang tinggi, saya tidak boleh sombong. Nanti tahu-tahu saya bikin salah, tahun depan dia turun. Atau bisa juga saya benar, dia tambah naik. Kan kita tidak tahu, Om James. Jadi saya tidak mau jumawa dulu hasil survei itu. Tentu terima kasih, itu sebagai motivasi. Tapi saya tetap kerja keras, saya tidak mau berpuas diri, saya tetap fokus 2 tahun kasih selesai dulu. Nah, nanti saya putuskan. Kalau boleh tahu, Pak Kris, ini kita 2 saja. Iya. Kita 2 saja dan jutaan rakyat. 4 mata dan jutaan mata. Sampai sejauh ini ada nggak toko-toko masyarakat ataupun calon-calon potensial juga yang sudah mungkin komunikasi dengan Pak Dokter? Ya, ini bisik-bisik saja. Tidak ada yang nonton. Jadi, ya memang ada beberapa sih yang sempat omong, tawar, tapi semua jawabannya sama. Semua jawabannya sama. Saya masih lihat 2 tahun, di sisa 2 tahun ini, saya bekerja sebaik-baik mungkin. Nanti saya lihat survei lagi di 2023. Begitu. Karena begini, Pak Dokter, pemilih-pemilih milenial itu kalau lihat Pak Dokter, mereka nggak akan mengalihkan perhatian pada calon yang lain kayaknya. Sama kayak mereka lihat Om James. Mereka tidak akan pindah podcast lain. Ya kalau saya sendiri, tapi kalau duduk dengan Pak Dokter, mata mereka cuma di Pak Dokter. Om James bisa aja. Oke, Pak Dokter, kita sudah sampai di sesi akhir. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Dokter ada closing statement apa? Silakan. Ya, kalau pesan saya buat anak muda, kita jangan takut untuk berpolitik. Ya, tidak selamanya politik itu kotor. Buktinya Om James masih banyak orang baik. Ada Pak Ahok, ada Pak Jokowi, ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Ganjar, ada Ibu Risma. Kalau selamanya kita berpikir politik itu kotor, lalu kita menjauhi politik itu, terus kita minta politik itu jadi baik dong. Lah terus kita sendiri yang merasa dirinya baik, kita menarik diri. Nanti yang tersisa kan orang-orang yang dalam tanda kutip tidak baik. Terus kita bilang, kita protes terus, politik itu kotor, tidak baik. Nah, terus kamu yang merasa diri baik, nah mari, ayo sini. Jadi kita tidak boleh alergi, tidak boleh apatis. Kita minimal kita harus melek politik. Karena Om James, banyak keputusan yang diambil tentang hidup kita tanpa kita tahu manfaatnya untuk apa. Itu keputusan politik. Contoh, di Jakarta kita suruh 3-in-1 ikut, suruh ganjil genap ikut, suruh semua kita tidak tahu, itu kan keputusan politik. Ya, semua kebijakan-kebijakan publik itu kan pasti dipengaruhi politik. Politik masuk di semua sendi kehidupan. Jadi kita tidak bisa alergi, tidak bisa apatis. Minimal kita melek lah, kita baca, kita punya edukasi politik yang baik, kita tahu pemimpin yang mau kita pilih.
Ya, Ya, benar. begitu. Harus anak muda harus mulai melek politik. Berarti istilahnya jangan takut untuk berpolitik. Iya, betul. Orang muda jangan takut, jangan alergi, jangan apatis. Masih banyak kok orang baik di dalam politik. Ya. Oke, baik. Terima Ya. kasih Dokter Chris untuk Siap. waktunya sudah mau hadir di PodJams. Oke guys, itu hasil dari kita bincang-bincang dengan Dokter Chris. Tentunya masyarakat akan menanti jawaban-jawaban terbaru dari Dokter Chris menuju ke tahun politik di 2024. Ya. Akhir kata, saya James Boreh bersama Dr. Christian Widodo pamit. Sampai jumpa.